Ya Rabbi Mustafa
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تعالى في محكم تنزيله ومن أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله hidup di dunia hanya
engkau aku Tuhan? Kita menjawab, ya kami mengakui, bala syahid, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan. Ngerasa nggak Pak kita akan buat orang? Ngerasa nggak? Apa Ustaz? Kalau kamu belum tahu kita roh. Dia kontrakan itu luar biasa. Tuh pada saat di dunia, di alam rahim juga begitu, udah ditetapkan itu segala sesuatu. Cuman kalau di alam roh itu namanya kodok. Apa namanya? Kodok. Ketentuan ketetapan Allah yang gak bisa digabungkan dan gak ada yang tahu kontraknya bagaimana. Ada yang tahu? Gak ada. Makanya hidup mati manusia rezekinya gak ada yang tahu. Walaupun kita sendiri yang punya badan juga gak tahu matinya kapan. Ada yang tahu? Ada peramal. Wah hebat banget itu peramal. Mati dulu. Siapa itu namanya? Namanya yang pakai disebut. Kemudian apa lagi? Semuanya lahir. Biar kata udah bulannya 9 bulan. Kalau Allah takdirin dia lahir, belum lahir. Meskipun udah pembukaan 5, pembukaan 6, begitu kan katanya. Katanya pakai pembukaan ya. Buat 5. Tuh, lahir ke dunia. Tapi kalau yang di alam perut beda lagi. Kalau kokok tadi itu 50.000 tahun sebelum diciptakan alamnya. Tapi kalau namanya di udara perut namanya takdir qadar. Itu bisa kita ubah. Yang tadinya kita belum punya apa-apa, bisa kita ubah dengan apa? Dengan apa kita ubahnya? Pertama dengan usaha. Usahanya ikhtiar bagaimana? Doa dan ikhtiar. Bagaimana caranya nih membuka pintu berkah Allah, pintu rahmat Allah? Lahir kita nggak punya apa-apa. Ada yang lahir udah pakai baju batik, pakai kayak PHS gitu kan? Dibedong. Kita lahir udah pakai apa-apa, belum punya apa. Tuh butuh pertolongan orang lain. Lahir begitu. Tapi pada saat kita lahir terus berjalan, ini kita berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mau berubah dirinya. Tuh kita nih, ini dalam rangka kita berubah nih Pak. Karena takdir kita belum tahu nanti bahagia dunia apa akhirat. Kalau di dunia dapat kita lihat. Tapi kalau di akhirat mulai kelihatan di mana tuh? Orang kalau kelihatan akhiratnya cakep dilihat tuh pada saat akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di penghujungnya. Makanya kalau pengen baik-baik banyakin ibadah. Ini Pak, kita pengen ibadah. Sukses bukan hanya dunia, tapi juga sukses di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya apa? Cita-cita kita ingin masuk surga. Cita-citanya gitu, pengen masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Kudu punya orang dalam. Mau masuk istana, pengen bebas pertanyaan pas pampres gitu kan? Kudu apa kita? Kudu punya orang dalam. Kenal Pak Prabowo? Kenal. Tahu Pak Prabowo kenal apa kita? Masalah aja kayak. Iya. Kudu punya apa lagi? Tiket undangan. Kamu masuk istana kudu pakai undangan dulu Pak. Agak bisa kita ujuk-ujuk main masuk aja. Mau ketemu Prabowo katanya. Mau ngapain Pak? Ketemu aja. Boleh masuk kita? Boleh dibongkel kita. Bisa-bisa kita orang gila. Kadang punya undangan, kadang masuk istana. Kalau punya tiketnya aman.
Tuh tiketnya tadi tuh. Hayya 'alas shalah. Sholat tiketnya. Panggilannya lebih dipanggil nih, siapa yo yang mendapat undangan saya, mau lagi manggil. Yang datang kita ini udah catat, malaikat yang ternyata siapa? Rocky yang baru catat, dijawab ada sesuatu kita di sini Pak ada buku catatannya. Enak apa begitu Pak? Enak. Lagi duduk habis sholat, intidor sholat ba'da sholat, habis sholat maghrib kita duduk sejenak nih taklim sampai nunggu waktu sholat berikutnya. Masya Allah, itu pahalanya besar. Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa. Itu tiketnya. Tiketnya bagaimana? Ada waktunya tiket. Ini maghrib dipanggil, kita sebaiknya jam 7 lewat 10 mau sholat maghrib. Masih berlaku nggak tiketnya? Udah nggak berlaku. Tiket ada masa-masanya, ada catatannya. Tuh, kalau udah begitu tuh apa di antaranya nih biar kita hidup ini bermakna. Pertama, kita deketin yang menyintai kita. Kita lahir di dunia melalui asbabnya siapa? Orang tua. Harus deketin siapa kita? Orang tua. Makanya kalau birrul walidain kedudukannya satu tingkat setelah kita taat kepada Allah dan Rasulullah, suruh taat kepada orang tua. Orang tua jangan disia-siain. Kalau masih ada, genggam tangannya. Pokoknya mau ngapain aja orang tuanya. Itu ada film bagus banget sekarang, katanya anak muda pada nonton dia. Ya kalau saya lihat itu kalau nonton pada nangis. Itu masalah ibu. Hormati ibu selagi ada. Kalau orang tua ibu kita udah gak ada, repot. Apalagi orang tua. Ini kita nih orang tua dia punya anak. Itu juga apa? Doanya mustajab doa kita. Doa kita buat anak kita bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Makanya bapak-bapak, kita sebagai orang tua jangan ngomong sembarangan, nyumpahin anak jangan sembarangan. Doain yang cakep. Anak kita nakal banget, jangan kita bilang, Masya Allah, gua sumpahin pada naik kelas. Nah, pada naik kelas bener. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Kita doain ya Allah. Doa Imam Sudes begitu. Imam Abdurrahman Sudes, Syekh Abdurrahman Sudes, disebutnya apa beliau? Imamnya dua haramain, dua tempat mulia itu masjidnya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kedua masjidnya Syekh Sudes, imam yang sangat luar biasa suaranya. Itu waktu kecil ibunya begitu, doainnya ya Allah mudah-mudahan anak saya ini menjadi imam di Masjidil Haram. Benar tuh, sekarang jadi imam Masjidil Haram. Mak kita dulu enggak begitu, kayak jauh-jauh, mudah-mudahan ya Allah jadi imam Masjid Al-Ijtihad. Coba dulu apa lainnya? Mas saya juga begitu, turun malah begitu. Jadi imam di situ ya paling enggak alhamdulillah. Cuman apa lagi? Hadirin dan hadirat sekalian rahimahullah, selain orang tua deketin Allah. Bagaimana caranya nih? Dia udah rapi kita. Kita beruntung Pak. Bapak-bapak, kalau saya bilang beruntung menjadi jamaah Masjid Al-Ijtihad. Kenapa emang beruntung? Karena sesuatu itu harus punya dasar, punya ilmu. Di bapak-bapak yang di sini pengen dari apa namanya, mencari satu bekal buat bahagia dunia akhirat berupa ilmu. Ilmunya berupa apa? Paling tidak punya syarat ini. Mau sholat pakai ilmu nggak sholat? Ilmunya harus ada. Kudu pakai guru kan? Pakai guru. Jangankan sholat, silat aja. Kau silat, orang Betawi ini. Silat aja kudu pakai guru.
Coba dah kalau belajar silat pakai buku doang, kagak pakai guru. Kira-kira jago kan dia? Kalau berkelahi keluarin jurusnya kan? Ada. Paling jurus yang dia pakai kalau dia kagak nyangka gigit. Memang kagak dipraktekin. Ada 60 jurus dibaca bolak-balik di kebetu. Jurus-jurus silat. Kagak dipraktekin, kagak bisa ya. Kan beda ya kalau yang digambar sama yang prakteknya. Begitu berkelahi bukannya pakai keluarin jurus dia mah. Kalau nggak nyangka gigit. Kalau berantem beda kalau silat pakai guru. Biar kata dia kepepet 1-2 jurus keluar. Kami dipraktekin. Maka dulu kalau zaman dulu ya, bahwasanya juga banyak mah merasa ini. Orang dulu kalau mengaji sebelum ngaji latihan apa? Silat. Begitu jadi Islam kuat. Nggak boleh ada yang nyentil dikit. Wah, yang tepung aja. Karena dulu begitu. Namanya jawara ya. Kalau sekarang juara. Orang dulu nggak bisa ikut jawara. Terus apa lagi? Sholat juga. Sholat guru punya guru. Kenapa kalau sholat itu pakai guru? Harus tahu. Kalau kita sholat nggak pakai guru, repot, gerakannya nggak tahu, bacaannya nggak tahu, syarat rukun sholatnya nggak tahu. Jadi sholatnya kalau kita ingin bermakna, makanya kan sini ada kajian fikih, bagus, alhamdulillah. Tiap pekan ada. Ngajinya itu apa? Sholatnya itu punya ruh. Tahu berarti punya ruh. Sholatnya itu kalau kita berguru, cara sholatnya itu baik, benar, sesuai dengan tuntunan, sholatnya akan bermakna, ada ruhnya. Apa ruhnya? Ini ruh sholatnya, perlu tahu. Apa ruh sholat? Pertama, bil jawahir. Anggota badannya harus mengikuti ketentuan geraknya. Nggak boleh kita gerak sembarang gerak yang bukan gerak daripada gerakan sholat. Apa contohnya? Geraknya berlebihan. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang begini. Ada ya? Ada makanya kan Sami Allahu liman hamidah. Kalau mandi bisa biasa Sami Allahu liman hamidah. Gimana? Bisa contohnya yang kita pikir nyampe doang. Jadi kalau kita digerakkan berjawari begitu anggota badan. Sami Allahu liman hamidah. Biar gak gerak-gerak. Karena ada Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, kayak patah. Robek dua. Ada yang ke depan. Macam-macam. Tapi biar gerakannya tidak melebihi gerakan daripada gerakan sholat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar gitu. Contohnya kalau pakai gaya muadzin boleh gitu. Tapi kalau mau biasa apa-apa asal jangan. Kemudian apa lagi? Nggak boleh nengok kecuali nengoknya ketika salam. Nggak boleh tengok-tengok. Apa namanya depannya? Ada orang baru gitu. Orang baru. Mulut mah kagak ngomong, hatinya ngomong. Makanya matanya kudu lihat yang mana tuh? Tempat sujud. Sholat jangan nengok ke atas, bawah. Nanti cuma sujud. Jadi kayak imam. Biasa. Berapa gitu? Gitu. Ngomong gitu. Lagi kalau ngarang diri, ada pakai baju di sini. Ridho nomor 1. Begitu. Dia ngomong apa ya? Gitu. Ada lagi nomor 2. Darul Mahfud. Yang ketiga satu. Pramono. Jangan pakai kaos itu makruh. Warna-warni juga makruh. Seperti jangan ada tulisannya. Ya, jangan ada tulisan. Jadi dulu begitu, sholat Jumat lagi musafir, pakai cakep, pakai komis imamnya, ada tulisannya sebagai imam awasnya di dalam.
bil jawari, khusyuknya khusyuk dengan anggota gerakan badan. Kemudian apa lagi? Khusyuknya itu dengan apa? Bil qalbi, hati kita juga begitu. Hati kita hadirkan bahwa sholat itu benar-benar hati kita untuk Allah. Insya Allah sholatnya bermanfaat. Itu ruhnya, ruh daripada sholat kita. Yang kedua, ruh sholat apa kita? Ruh sholat itu khudu, namanya afha, khudu itu merendah. Jadi kalau kita sholat itu kita merendah kecil kita di hadapan Allah. Nggak boleh kita sholat bukan apa tetek, harus sholat bukan apa tetek. Wow, apalagi seperti orang Israel. Nggak boleh kita khusyuk, makanya guru ngeliatin tempat sujud. Kita harus merendah. Apalagi sujud kita itu doanya yang benar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baca 3 kali. Atau baca subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli ya hayyu ya qayyum. Boleh apa aja. Baca. Kemudian apa lagi? Semuanya pada saat kita sujud kecil kita semuanya lagi sholat dengan ada apa-apanya. Tuh. Yang kedua tadi khudu namanya. Kita merasa merendah diri. Yang ketiga khudur. Yang ketiga khudur. Apa itu khudur? Kan kalau sekolah ditanya, Ahmad ada Ahmad hadir. Ahmad ada nggak ada goib. Khudur itu artinya menghadirkan jiwa hati kita dalam ibadah menghadap Allah. Jadi kalau udah menghadap Allah, udah lagi nggak ada lagi pikiran dunia. Semuanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya diresepin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Tapi dalam hati jangan pakai diucapin. Habis baca alhamdulillahirabbil alamin. Membayangkan dalam hati. Dalam hati kita merasa itu harus kita paham. Paling tidak apa? Pada saat kita melaksanakan sholat, seakan-akan tahu. Seakan-akan Allah melihat kita. Baik kamu tahu, baik Allah ya. Kalau kita nggak bisa lihat Allah, yakin Allah yang akan melihat. Yakin nggak pakai kalau lagi sholat Allah lihat kita? Ini yang menjadi permasalahan problematika kaum muslimin saat ini, keyakinannya kepada Allah yang masih diragukan. Benar apa? Coba lihat Nabi Ibrahim, bayangkan mimpi disuruh ngapain? Menyembelih putranya siapa? Ismail, melalui mimpi. Tapi karena yakinnya Nabi Ibrahim kepada Allah, meskipun hanya sekedar mimpi, dilaksanakan pada Nabi Ibrahim. Meskipun mimpinya para nabi itu adalah merupakan wahyu. Kalau mimpi kita wahyu. Ada gitu. Mimpi dulu kan begitu. Zaman apa dulu? Apa kalau itu yang judi itu? SSB, kemarin tokel. Nggak boleh bilang mimpi apa Ustaz? Oh dipasangin itu. Mimpi kuntilanak. Kuntilanak berapa? Barang dulu gitu. Iya, orang plat motor aja dulu. Plat motor saya ada yang iseng dipasang 6814. Saya masih ingat motor saya dulu. Masih zaman dulu tuh 6814 dipasangin nomornya dapat. Kata bapak saya, ada apa itu pelanggarannya? Itu anak-anak muda motor dipasangin sampai itu buntut dapat itu. Saya bilang wah orang buat masjid keluarga tarik dipasangin buntut dapat. Aduh, anak-anak itu motor impres
keluar bin, belum ada bin. Ini zaman dulu tahun 2000-an. Masya Allah. Tuh. Sekarang udah gak lagi. Jangan pasangin mobil Ustaz apa tuh? Udah gak ada sekarang. Tuh, usul kita bisa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, beramallah kita. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin nanti berjumpa dengan Allah, jangan lupa bekal kita banyakin amal saleh. Ini bekalnya luar biasa, Pak. Ngaji begini kelihatannya ringan, tapi berat jalaninnya. Masya Allah. Sekarang kalau ngaji banyak taklim itu mah berat. Ya, krimis Ustaz. Hujan. Tapi kalau hujan berhentiin ya Allah, terus jalan tuh beda kalau nonton dangdut. Krimis kagak berhenti gitu. Kalau kita ngaji krimis hujan berhenti hujan. Insya Allah kalau kita terus istiqomah begini, insya Allah Allah panggil kita wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Nanti jadi bekal kita masuk ke dalam barzah. Nah, alam barzah nanti jadi bekal. Nggak percaya? Ya pasti. Yang kita laksanakan malam ini akan menjadi satu momentum berharga. Berharganya apa? Manfaat waktu kita luar biasa. Duduk dalam keadaan masih berwudu. Ya, kemudian apalagi tempatnya mulia. Kemudian ada dengar kajian ilmu. Mudah-mudahan ini semuanya akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menggugurkan setiap dosa dan kesalahan kita. Langkah kaki dari rumah kemari itu semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunannya dari Allah. Hari ini yang banyak langkahnya saya paling jauh, bukan pakai kaki, pakai roda gitu. Itu rodanya juga berputar, hitungan juga gitu. Makanya kalau masjid pahalanya gede putar, rumahnya di sebelah, jalan dulu sama